Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Arsenal selangkah lagi guide ke Pak Arrizabalaga dari Chelsea siap jadi rekrutan pertama musim panas ini. Kabar panas datang dari bursa transfer Liga Inggris. Arsenal dikabarkan tinggal selangkah lagi merampungkan kepindahan ke Pak Arrizabalaga dari Chelsea pada jendela transfer musim panas ini. Apakah ini akan jadi langkah cerdas The Gunners? Dikutip dari Sky Sports Rabu, Arsenal disebut-sebut siap menebus penjaga gawang asal Spanyol itu dengan mahar sebesar 5 juta pound sterling atau sekitar 111 miliar rupiah. Jumlah yang terbilang ekonomis untuk seorang kiper berpengalaman di level top Eropa. Menariknya, Kepa bisa menjadi rekrutan pertama Arsenal di bursa transfer. Kali ini sebuah sinyal bahwa Mikel Arteta mulai menyusun kekuatan untuk menyambut musim baru. Meski baru saja memperpanjang kontraknya bersama Chelsea hingga 2026 di awal musim 2024/25, Kepa juga menerima pemotongan gaji dan klausul rilis senilai 5 juta pound sterling. Tak lama setelahnya Chelsea meminjamkannya ke Bournemouth, di mana ia langsung dipercaya menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang The Cherries. Perjalanan Kepa bersama Chelsea sendiri tak bisa dipandang sebelah mata. Ia sudah tampil dalam 163 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan 59 clean sheets dan menghabiskan total 14.552 menit di lapangan. Deretan prestasinya pun gemilang, 1 gelar Liga Champions, 1 Liga Eropa, 1 piala Super UEFA, dan 1 piala dunia antar klub FIFA berhasil ia bawa pulang ke Stamford Bridge. Dengan semua pengalaman dan prestasinya, akankah Kepa menjadi solusi jangka panjang untuk lini pertahanan Arsenal? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah ini keputusan tepat bagi The Gunners? Atau justru ada opsi lain yang lebih menjanjikan? Arsenal intens dekati Rodrigo, faktor keluarga jadi senjata rahasia transfer. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas ini makin agresif. Setelah gagal mengamankan jasa Nico Williams yang kini condong ke Barcelona, The Gunners langsung mengalihkan fokus ke target besar berikutnya, Rodrigo Goes. Dan bukan cuma soal uang kali ini, pendekatan personal lewat keluarga jadi senjata utama Arsenal. Menurut laporan Football Transfers, Arsenal sangat serius mengincar winger 24 tahun milik Real Madrid tersebut. Klub London itu kabarnya siap memenuhi banderol sang pemain yang dipatok sebesar 75 juta pound oleh Los Blancos. Uniknya, Real Madrid disebut tidak akan menghalangi kepergian Rodrigo jika tawaran yang datang sesuai ekspektasi klub. Tapi bukan hanya tawaran uang transfer yang jadi daya tarik. Arsenal juga disebut telah menawarkan gaji fantastis kepada Rodrigo yang bisa menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Emirates Stadium. Sebagai perbandingan, Capology mencatat bahwa Kai Havertz saat ini adalah pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal, yaitu 280.000 pound per pekan. Yang paling menarik, Arsenal kini tidak hanya bermain di level formal, tapi juga mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Paul Xavier yang terlibat dalam struktur manajemen Arsenal telah menjalin komunikasi pribadi dengan Rich Goes, ayah sekaligus agen dari Rodrigo. Meskipun negosiasi resmi dengan kubu Rodrigo belum terjadi, pendekatan personal ini dipercaya bisa membuka jalan mulus bagi Arsenal. Keluarga dalam kasus ini bisa jadi kunci penentu masa depan sang winger asal Brasil. Bagaimana menurut kamu, Go Owners? Apakah pendekatan lewat keluarga ini jadi langkah jitu Arsenal dalam merayu Rodrigo? Apakah Rodrigo adalah potongan puzzle yang selama ini hilang dari lini serang The Gunners? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Arsenal mencari bakat 5 kandidat pengganti Thomas Partey, siapa favoritmu? Arsenal kembali bergerak aktif di bursa transfer musim panas, dan kali ini fokusnya bukan hanya di lini depan. Di tengah ambisi Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Andrea Berta membangun skuad penantang gelar, muncul sebuah persoalan serius, masa depan Thomas Partey. Gelandang asal Ghana itu kabarnya meminta gaji yang dianggap tidak masuk akal untuk perpanjangan kontraknya. Arsenal pun tegas menolak dan kini mereka siap membuka lembaran baru tanpa sang gelandang andalan. Dengan dana belanja fantastis mencapai 300 juta pounds, The Gunners mulai menyisir Eropa demi mencari pengganti Partey yang sepadan. Dari sekian banyak nama yang beredar, berikut 5 pemain yang disebut paling realistis dan menarik perhatian. Yuk kita bahas satu persatu. Christian Norgard, gelandang Brentford, berusia 31 tahun ini memang bukan pilihan yang bikin fans Arsenal kegirangan. Namun pengalaman dan kedewasaannya bisa menjadi pelapis solid di lini tengah. Ia diproyeksikan lebih sebagai pendukung, bukan pemain inti. 2.
Eduardo Camavinga bakat muda milik Real Madrid ini punya potensi luar biasa. Sayangnya persaingan ketat di lini tengah Madrid membuat menit bermainnya tak selalu terjamin. Arsenal kabarnya memantau situasi ini dengan serius dan siap menawarkan kesempatan bermain reguler. 3. Warren Zaïre Emery wonderkid PSG yang satu ini memang sedang jadi buah bibir. Arsenal disebut sudah melakukan pendekatan awal, tapi PSG diyakini tidak akan melepas gelandang 19 tahun ini dalam waktu dekat. 4. Marc Casado sosok gelandang muda dari Akademi Barcelona ini masuk radar Arteta. Casado disebut memiliki semua atribut yang cocok untuk Premier League, cerdas, tangguh, dan punya visi permainan yang tajam. Arteta sendiri dilaporkan sangat menyukai profil Casado. 5. Lucien Agüero gelandang milik Inter Milan yang kini membela Sevilla ini dilaporkan bisa didapat dengan harga sekitar 20 juta pounds. Meski bukan nama besar, usia muda dan potensi berkembang membuatnya jadi opsi menarik. Apalagi kondisi finansial Sevilla bisa membuka peluang negosiasi lebih mudah. Kini pertanyaannya, siapa yang paling cocok gantikan Thomas Partey di Arsenal? Apakah The Gunners perlu memilih nama besar seperti Camavinga atau justru berjudi dengan talenta muda seperti Casado? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu siapa kandidat favorit kamu. Kejutan transfer. Arsenal dikabarkan ingin rekrut Jadon Sancho, gerakan berani atau langkah berisiko. Kabar mengejutkan datang dari Emirates Stadium. Arsenal dilaporkan telah melakukan kontak awal dengan Manchester United terkait kemungkinan merekrut Jadon Sancho, menurut laporan Chauk Tofside. Meski belum ada kesepakatan resmi, langkah ini langsung memicu perdebatan di kalangan penggemar. Sancho yang mengantongi gaji sekitar 300.000 per pekan baru saja menyelesaikan masa peminjamannya bersama Chelsea. Di sana ia memang berhasil membantu The Blues menjuarai UEFA Conference League dan lolos ke Liga Champions, namun tetap tidak menjadi pilihan utama di bawah manajer baru Enzo Maresca. Chelsea pun memilih untuk tidak mempermanenkan status sang winger. Kini Arsenal masuk ke dalam radar transfer sang pemain. Meskipun belum ada tindak lanjut konkret dari pihak The Gunners, pendekatan awal ini sudah cukup mengejutkan mengingat beberapa faktor. Pertama, performa Sancho selama beberapa musim terakhir dianggap inkonsisten dan belum kembali ke level yang ia tunjukkan saat membela Borussia Dortmund. Kedua, transfer antara Arsenal dan Manchester United sangat jarang terjadi, apalagi untuk pemain dengan profil tinggi. Ketiga, Arsenal punya pengalaman pahit musim lalu saat mencoba mendatangkan Raheem Sterling yang akhirnya gagal memberikan dampak signifikan. Di sisi lain, Arsenal memang tengah mencari tambahan amunisi di sektor sayap untuk memperkuat kedalaman skuad. Dan jika Arteta bisa menemukan kembali performa terbaik Sancho, transfer ini bisa jadi kejutan manis. Sekarang kami ingin tahu pendapatmu, Go Owners, apakah merekrut Sancho adalah langkah tepat untuk Arsenal? Atau justru terlalu berisiko mengingat riwayat performanya belakangan ini? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Manchester United capai kesepakatan lisan dengan Tom Hutton di tengah perombakan besar. Di tengah gelombang besar perombakan skuad, Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk memperpanjang kontrak kiper veteran Tom Hutton menurut laporan The Sun. Hutton yang kini berusia 39 tahun sedang dalam pembicaraan serius dengan klub untuk menambah masa baktinya di Old Trafford hingga usia kepala 4. Meski tak lagi muda, pengalaman dan pengaruhnya di ruang ganti tampaknya masih sangat dihargai terutama di tengah pergolakan besar yang sedang terjadi di tubuh setan merah. Dalam pengumuman resmi pada Senin lalu, Man United mengonfirmasi bahwa mereka akan melepas 9 pemain pada 30 Juni, termasuk nama-nama senior seperti Victor Lindelof, Christian Eriksen, Johnny Evans, serta 6 pemain dari tim muda. Namun berbeda dengan mereka, Hutton justru dipertahankan sebuah keputusan yang terbilang unik, namun masuk akal jika dilihat dari sisi kepemimpinan dan pengalaman. Manajer baru, Ruben Amorim, tampaknya melihat nilai penting dari sosok seperti Hutton di ruang ganti, terutama ketika klub sedang berusaha bangkit setelah musim mengecewakan yang membuat mereka finish di posisi ke-15 klasemen. Meski transfer besar masih dinantikan fans, fokus utama United untuk saat ini adalah mendatangkan pemain yang sudah terbukti di Premier League, sambil tetap menjaga keseimbangan dalam tim lewat figur senior. Nah, sekarang giliran kamu. Setuju nggak kalau Hutton dipertahankan? Apakah menurutmu ia masih punya kontribusi penting di tim atau seharusnya United benar-benar bersih-bersih total? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Chelsea lolos ke 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 usai bungkam Esperance 3-0. The Blues kembali menunjukkan kelasnya. Chelsea sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 usai mengalahkan wakil Tunisia, Esperance, dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga pamungkas grup D yang digelar di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Rabu waktu setempat. Dengan kemenangan ini, Chelsea menutup fase grup di posisi kedua klasemen grup D dengan total 6 poin, sementara Esperance harus puas finish di urutan ketiga dan tersingkir dari turnamen. Selanjutnya, pasukan Chelsea akan bertolak ke Charlotte, North Carolina untuk menghadapi Benfica di babak 16 besar pada Sabtu 28 Juni. Ini akan menjadi pertemuan pertama Chelsea dan Benfica sejak final Liga Eropa 2013 yang kala itu dimenangkan oleh The Blues. Laga ini tentu menyimpan aroma sejarah dan gengsi tinggi. Pemenang duel Chelsea versus Benfica nantinya akan berhadapan dengan Palmeiras atau Botafogo di babak perempat final, menambah panasnya jalur menuju trofi dunia. Dalam laga melawan Esperance, Liam Delap, Enzo Fernandez, dan Malo Gusto menjadi 3 pemain yang tetap dipertahankan dari laga sebelumnya. Menariknya, pemain muda Josh Acha Ampong juga mendapat kesempatan tampil. Bek kanan berusia 19 tahun itu mencatatkan penampilan ke-10 musim ini dan nyaris mencetak gol lewat tembakan keras yang berhasil ditepis kiper Esperance, Bachir Ben Said, pada menit ke-36. Bagaimana menurut kamu, fans Chelsea? Apakah penampilan tim sudah cukup meyakinkan untuk menantang Benfica dan terus melaju ke perempat final? Dan bagaimana menurutmu soal performa anak-anak muda seperti Acha Ampong? Sudah waktunya mereka dapat menit bermain lebih banyak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bintang baru Man City, Ryan Ait-Nouri, antusias berkembang di bawah asuhan Pep Guardiola. Manchester City tak main-main menyambut musim 2025/26. Salah satu rekrutan anyar mereka, Ryan Ait-Nouri, menunjukkan antusiasme tinggi setelah resmi bergabung dari Wolverhampton dengan banderol 36,8 juta euro. Bek kiri berdarah Aljazair ini menjadi bagian dari proyek besar The Citizens untuk memperbaiki lini belakang yang sempat goyah musim lalu. Didatangkan dengan ekspektasi besar, Ait-Nouri langsung unjuk gigi dalam debutnya. Ia tampil solid dan ikut berperan dalam kemenangan telak 6-0 atas Al Ain di fase grup Piala Dunia antar klub 2025. Penampilannya mendapat sorotan tidak hanya karena kontribusi bertahan, tetapi juga kemampuan ofensifnya yang menambah daya gedor City dari sisi sayap. Dalam pernyataannya, Ait-Nouri tidak menyembunyikan rasa semangatnya untuk bekerja bersama salah satu manajer terbaik dunia. Saya sangat antusias dan percaya diri bisa terus berkembang di bawah komando Pep Guardiola, ujar Ait-Nouri. Kepercayaan diri ini tampaknya bukan tanpa alasan. Selama memperkuat Wolves dari 2021 hingga 2025, pemain berusia 24 tahun ini menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi salah satu bek kiri paling menjanjikan di Premier League. Kini bersama Guardiola, ia berharap bisa naik level dan menembus elite sepak bola Eropa. Bagaimana menurut kamu, fans Man City? Apakah Ait-Nouri akan menjadi jawaban untuk lini pertahanan City yang sempat rapuh? Dan seberapa besar pengaruh Pep Guardiola dalam mendongkrak performa pemain seperti Ait-Nouri? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kevin De Bruyne sempat nego tipis dengan Liverpool usai tinggalkan Man City. Ini faktanya. Sebuah kabar mengejutkan terungkap usai kepergian Kevin De Bruyne dari Manchester City di akhir musim 2024/2025. Gelandang asal Belgia itu rupanya sempat menjalin komunikasi singkat dengan Liverpool, salah satu rival terberat City di Premier League. De Bruyne resmi meninggalkan Etihad Stadium setelah klub memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Kepergiannya langsung mengundang banyak spekulasi. Maklum saja, meski usianya tak lagi muda dan sempat terganggu cedera, De Bruyne masih dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Selama hampir 1 dekade membela The Citizens, ia mencetak sejarah dengan 6 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions. Tak heran jika klub-klub elite Eropa langsung berebut jasa sang maestro lini tengah. Namun sebelum akhirnya bergabung dengan Napoli, The Athletic mengungkap bahwa ada pertemuan singkat antara pihak De Bruyne dan Liverpool. Diskusi itu disebut berlangsung saat sang pemain masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk melanjutkan kariernya. Liverpool masuk radar karena dianggap menawarkan proyek menarik di bawah era baru pasca Jurgen Klopp.
Meski negosiasi tersebut tidak berujung pada kesepakatan, fakta bahwa De Bruyne sempat membuka pintu komunikasi ke Anfield cukup mengejutkan, terlebih mengingat rivalitas panas antara The Reds dan City. Lebih dari itu, De Bruyne ternyata punya hubungan emosional dengan Liverpool sejak kecil. Ia bahkan pernah tertangkap kamera mengenakan jersey The Reds saat masih bocah, membuat cerita ini terasa makin dramatis. Nah, gimana menurut kamu, fans City atau Liverpool? Andai transfer ini benar-benar terjadi, apakah kamu bisa membayangkan De Bruyne berseragam merah di Anfield? Apakah keputusan De Bruyne memilih Napoli justru jadi langkah yang lebih tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Diskusinya pasti seru.